kebenaran firman Tuhan. Singkapkan kitab Wahyu ini terus menerus bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini, supaya kami mengetahui hal-hal apa yang akan terjadi dan sedang terjadi sampai akhir kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Tema kita pada siang hari ini adalah hanya Yesus Kristus yang sanggup menebus bumi ini. Kita akan pelajari Wahyu 5 ayat 1 sampai 14, tapi sebelumnya nanti kita akan baca ayat yang lain terlebih dahulu. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, iblis menjadi penguasa dunia ini. Tidak ada seorang pun yang bisa mengungkapkan rahasia masa depan bumi dan kerajaan Allah. Itu berarti kita semua adalah makhluk yang akan hidup dalam keadaan yang serba tidak menentu. Tidak ada jaminan dan pengharapan akan terjadi sesuatu yang baik di masa depan kita sejak jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa. Sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, Allah telah memberikan penguasaan atau pengendalian atas bumi ini. Kita buka Kejadian 2 ayat 15. Supaya kita memahami Wahyu ini, dan kitab Wahyu ini adalah kitab penutup dari seluruh Alkitab. Disinilah berisi rahasia-rahasia kebenaran Allah yang akan terjadi atas bumi ini. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin. Allah telah memberikan penguasaan atau pengendalian atas bumi ini. Namun ketika dosa masuk, bumi dirusak dan menjadi wilayah si jahat. Jadi bumi ini menjadi penguasanya bukan lagi Tuhan, tetapi penguasanya si jahat. Dan iblis mengajukan satu tawaran yang sah kepada Yesus Kristus. Kita buka Lukas 4 ayat 5 sampai 7 supaya kita memahami Wahyu 5 ayat 1 sampai 14. Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis
Karena itu jika umat manusia masih mau memiliki pengharapan, maka seseorang harus membeli kembali bumi ini. Amin. Amin. Namun tidak ada seorang pun sanggup membelinya. Tidak seorang pun sanggup membuka gulungan kitab yang dimeteraikan ini. Tetapi di dalam untuk dapat memahami nats ini, kita harus melihat pada suatu peraturan yang ditetapkan Allah dalam perjanjian lama, supaya kita mengetahui bahwa bumi ini harus ditebus. Amin. Karena sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bumi ini di bawah penguasaan iblis. Dia mengendalikan semua umat manusia. Oleh sebab itu tidak bisa kita satu kaki langkah di iblis, satu kaki ke Tuhan Yesus. Tidak bisa. Kita harus memilih. Kita ikut siapa. Sebuah perintah. Jadi dalam kitab perjanjian lama Allah memberikan sebuah perintah kepada umat Israel mengenai tanah yang akan mereka miliki di tanah Kanaan. Kita buka Imamat 25 ayat 23 sampai 25 tentang penebusan tanah. Supaya kita memahami Wahyu 5 ayat 1 sampai 14 ini berbicara tentang penebusan bumi ini. Amin. Sehingga kita yang hidup di dunia ini memiliki pengharapan yang baru bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, kalau bumi ini tidak ditebus, maka tidak ada pengharapan bagi kita semua. Kita tidak memiliki masa depan. Kita akan terus dikuasai oleh iblis di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kita melihat bahwa bumi ini akan ditebus hanya oleh satu-satunya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Imamat 25 ayat 23 sampai 25. Penebusan tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak penebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Amin. Jika seseorang membeli sebidang tanah dari tetangganya mungkin, maka tanah itu menjadi miliknya dia. Betul? Namun jika kerabat dekat dari pemilik tanah yang sudah dijual itu, jadi pemilik aslinya datang dan ingin membeli kembali tanah itu, orang itu tidak bisa menahan agar penjualan tidak terjadi. Nah, hukum ini disebut penembusan tanah. Kontrak yang mencatat penjualan satu hak milik adalah namanya sertifikat atau surat bukti hak milik. Setelah ditulis, lalu sertifikat ini digulung dan dimeteraikan supaya nggak bisa dibuka oleh siapapun juga. Dimeteraikan zaman dulu itu dengan lilin dan cat. Tujuannya untuk apa dimeteraikan ini? Untuk melindungi kontrak itu dari pemalsuan. Sertifikat asli yang dimeteraikan dibawa ke bait Allah dan disimpan di gudang arsip bait Allah. Nah, kita baca Wahyu, baru kita akan kupas kitab Wahyu supaya kita mengerti bahwa ketika Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, maka pemilik bumi ini bukan lagi Adam dan Hawa yang telah diwariskan oleh Tuhan, tetapi menjadi milik iblis. Oleh sebab itu, tanah ini harus ditebus kembali. Amin. Amin. Kita buka Wahyu 5 ayat 1, saya sendiri yang akan baca karena setiap ayat akan saya jelaskan. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya
dan dimeteraikan dengan 7 meterai. Kita lihat di sini jenis sertifikat apakah gulungan kitab di tangan Allah Bapa ini. Ini yang pegang siapa? Allah Bapa. Itulah bukti kepemilikan bumi ini. Adam telah melepaskan penguasaan atas bumi ini kepada iblis. Dengan demikian surat kepemilikan bumi ini beralih ke tangan iblis. Amin. Terus kita baca. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalam. Maka menangislah aku. Siapa menangis? Yohanes. Dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Yohanes menangis. Dia merasa tidak sanggup untuk membuka gulungan kitab ini. Dan dia menangis juga disebabkan karena tidak ada seorang pun yang bisa membuka kitab ini. Nah, selagi Yohanes menangis, kita baca ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Amin. Satu pengharapan yang luar biasa. Kitab Wahyu berbicara tentang pengharapan bagi kita sekalian yang ada di bumi ini, bahwa kita tidak akan hidup tidak menentu di tengah dunia ini. Amin. Sebab Allah telah menunjuk seseorang yang sanggup untuk menembus bumi ini. Dikatakan di sini, salah seorang dari tua-tua itu berkata kepadanya, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti yang telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah. Jadi katanya ini dua sebutan yang sangat berbeda. Satu dikatakan di sini singa dari suku Yehuda, dan tunas Daud adalah sebutan yang sering dipergunakan oleh guru-guru Israel untuk Mesias. Satu lagi dikatakan anak domba, seperti telah disembelih. Ini satu paradoks ya, satu hal yang bertolak belakang. Yang satu dikatakan singa dari Yehuda, yang satu lagi dikatakan di Alkitab ini anak domba yang telah disembelih. Nah, ketika Yohanes melihat anak domba yang luka dan elok ini datang ke tahta Allah, ayat 6 ini, yang maha kuasa, dan mengambil gulungan kitab itu, ia memperhatikan anak domba itu memiliki 7 tanduk. Artinya anak domba ini memiliki kesempurnaan di dalam otoritas dan kuasa. Dan Yesus memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Anak domba juga mempunyai 7 mata yang dapat melihat, yang melambangkan Roh Kudus. 7 mata ini melambangkan Roh Kudus.
Jadi Yesus sebenarnya telah memenuhi semua persyaratan untuk menebus bumi ini. Amin. Seseorang yang bisa menebus bumi ini adalah seseorang dengan kriteria-kriteria yang tadi kita baca di ayat Imamat. Ya, yang pertama adalah untuk menjadi seorang kerabat dekat dari umat manusia. Yesus meninggalkan tahtanya di sorga dan menjadi seorang manusia, dilahirkan oleh rahim manusia. Yang pertama, dia berhak karena dia adalah kerabat dari manusia. Yang kedua, tidak menjadi keturunan Adam yang berdosa karena dia dilahirkan dari seorang perawan Maria yang dikandung dari Roh Kudus. Yang ketiga, kesanggupan dia menebus dosa ini karena menebus bumi yang berdosa ini karena kehidupan yang tidak berdosa. Dan yang keempat adalah ia bersedia membayar tebusan dengan darah yang mahal di kayu salib. Jadi penebusan ini dibayar Yesus dengan mahal, dengan darahnya, sehingga dia dapat mengambil gulungan kitab ini dari tangan Allah. Kenapa Yesus menggambarkan dirinya sebagai anak domba yang disembelih? Bukan sebagai seperti singa dari Yehuda yang menurut Yohanes dalam penglihatannya ketika dia melihat singa dari Yehuda ini, kemudian dia melihat anak domba yang disembelih, dia lihat ada sesuatu hal di mana Allah berbicara di tempat ini. Dia pikir bahwa dengan kekuatan yang besar, singa dari Yehuda dengan cakarnya yang kuat, Tuhan akan mengambil alih gulungan kitab itu. Tetapi tidak. Di sini dikatakan justru anak domba Allah yang disembelih. Kelihatannya lemah sekali. Seseorang yang lemah dapat mengambil kekuasaan gulungan kitab ini. Inilah kepribadian Allah yang ditunjukkan di sini. Bahwa kelihatannya kita ini orang di dalam Tuhan lemah. Tetapi sebenarnya kita memiliki satu kekuatan yang luar biasa, amin. Untuk merebut segala sesuatu yang sudah direbut oleh kita. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus supaya dia kaku kita. Dengan demikian, ia secara sah mengambil surat bukti kepemilikan bumi ini dari mana? Dari tangan Allah. Amin. Jadi gulungan kitab ini diambil oleh Yesus Kristus karena dia layak memenuhi syarat yang kita tadi baca di Imamat. Memenuhi syarat bahwa dia adalah kerabat dari manusia. Bahwa dia sanggup untuk bayar harganya. Amin. Kita tidak tahu kapan waktunya dan saatnya ia akan datang untuk mengambil alih apa yang telah ditebusnya. Namun satu hal yang pasti, bila bunyi sangkakala terdengar, para orang kudus yang telah diselamatkan oleh darah Yesus akan diangkat ke sorga untuk menghadiri perjamuan kawin anak domba. Nanti saya jelaskan tentang perkawinan anak domba dan kedatangan Tuhan yang kedua. Terus baca selanjutnya Irma ayat 7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan.
ini tidak ada masa depan bagi kita semua orang yang percaya. Bahkan untuk bumi ini tidak ada pengharapan. Kita akan terus hidup, tidak mati-mati, melakukan kejahatan terus menerus. Ini kitab Wahyu ini luar biasa. Kita diberitahu bahwa bumi ini harus ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan. Amin. Pujian untuk Yesus Sang Penebus. Setelah gulungan kita berada di tangan Yesus, apa yang dilakukan oleh keempat makhluk dan ke-24 tua-tua, mereka tersungkur dan menyanyikan satu nyanyian baru. Amin. Nyanyian baru ini layak untuk Yesus karena Ia telah menjadi penebus, menebus bumi dan semua orang berdosa. Jadi kalau ada lagu yang karena Yesus penebus, ada lagunya kan? Jadi Dia bukan hanya menebus kita dari segala dosa, tetapi Dia menebus bumi ini. Amin. Dan orang-orang berdosa. Amin. Untuk diangkat bersama-sama dengan Dia. Tepuk tangan buat Dia. Ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Amin. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darah engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bahasa dan bangsa. Amin. Dengan kita mempelajari kitab Wahyu ini, bahwa sebenarnya pengharapan kita semakin pasti. Amin. Kita orang-orang berdosa yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Ya, bahkan tadi kesaksian menyatakan bahwa kuasa gelap juga mengakui adanya keberadaan Tuhan Yesus. Amin. Kuasa gelap mengetahui bahwa yang pegang kuasa sebenarnya yang dapat ambil alih bumi ini hanya Yesus Kristus Tuhan yang sudah bayar harganya. Nyanyian baru ini tidak hanya merupakan satu pujian biasa. Bayangin ya, kalau kita seperti Yohanes ada dalam suatu penglihatan, dia merasakan sesuatu, tidak ada harapan, tiba-tiba ada muncul pengharapan, yaitu Yesus bisa ambil gulungan kitab dari Bapa di tahta Allah. Maka luar biasa sukacita, amin. Yang tidak bisa kita bayangkan, sukacita yang mungkin bumi ini tidak dapat merasakan sukacita yang dialami oleh Yohanes. Oleh sebab itu setiap 24 tua-tua dan 4 makhluk, saya sudah jelaskan minggu yang lalu siapa 24 tua-tua, adalah orang-orang percaya yang telah diselamatkan. Mereka melakukan menyanyikan nyanyian baru itu tidak hanya merupakan satu pujian, tetapi juga merupakan pengakuan dan hormat akan kuasa Yesus atas bumi dan surga. Amin. Terus kita baca ayat 10 sampai 13. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Suara pujian kepada Yesus itu tidak hanya berasal dari tahta Allah, amin, tetapi juga terdengar dari segala makhluk yang ada di sorga, di bumi, di bawah bumi, di laut, dan segala yang ada di dalamnya. Luar biasa. Sesuatu hal yang dahsyat
dilihat oleh Yohanes, dan itu akan terjadi atas bumi. Semua makhluk di alam semesta ini mengaku bahwa Yesus adalah Sang Penebus, sekaligus Sang Penguasa atas bumi. Jadi nggak heran kalau iblis menyatakan bahwa aku penguasa bumi ini, tetapi kita bersandar kepada pemilik asli bumi ini. Siapa pemilik asli bumi ini? Tuhan. Yesus Kristus, Anak Allah yang sudah membayar harganya untuk menembus bumi ini. Luar biasa. Kita lihat bahwa seringkali iblis kelihatan lebih menang. Dalam segala persoalan kita lihat iblis lebih menang. Kita kelihatan lemah, Allah kelihatan lemah. Inilah digambarkan. Bukan singa dari Yehuda yang pertama dilihat Yohanes yang mengambil kitab itu. Walaupun sebutan itu ada di dalam diri Yesus. Maksudnya tidak dengan kekuatan, tidak dengan cakar, tidak dengan sesuatu kuasa yang bisa menghancurkan, tetapi dengan terlihatnya anak domba yang sudah disembelih dalam kelemahan, tetapi di dalamnya ada kekuatan atas kematian Yesus di atas kayu salib. Dialah yang mampu untuk merebut atau mengambil gulungan kitab ini. Amin. Minggu depan kita akan lihat apa isi gulungan kitab ini. Tadinya dunia ini tidak memiliki pengharapan apa-apa, tetapi puji nama Tuhan karena ternyata ada yang layak untuk membuka gulungan kitab ini, yaitu Yesus Kristus. Dialah satu-satunya yang layak, sebab Yesus telah membuktikan kemenangannya dengan darahnya di kayu salib. Amin. Tidak ada kuasa lain yang lebih hebat dari dirinya. Amin. Hal ini berarti jelaslah bahwa Yesus Kristus kini sekarang memegang kendali atas sejarah dunia dan umat manusia. Amin. Bukan lagi iblis. Jadi setiap orang yang bersandar dengan Tuhan pasti akan mengalami kemenangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi melalui puji-pujian yang dinaikkan oleh ke-24 tua-tua dan 4 makhluk ini, kita diingatkan terus untuk beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Bukan kepada yang lain. Kita coba cari kedamaian, coba cari ketenangan, bukan kekayaan, bukan harta benda, bukan apapun, tetapi apa? Yesus Kristus yang akan memberikan pendamaian bagi kita. Karena Dia adalah Sang Penebus bagi kehidupan kita. Amin. Karena itu ketika kita kembali menjalani hari-hari ini dengan beban-beban hidup yang mungkin masih sama, biarlah cara kita menyikapi atau menghadapi beban-beban hidup ini berbeda sejak pewahyuan ini dinyatakan siang ini. Amin. Kita menjadi lebih kuat. Amin. Kita menjadi lebih beriman. Karena kemenangan Kristus juga berarti kemenangan kita sekalian. Karena itu jangan pernah tergoda untuk percaya kepada kuasa-kuasa yang lain, dan janganlah pernah meninggalkannya, sebab Dia yang memulai, Dia juga yang mengakhiri dunia. Hanya dalam Kristus yang telah menang atas segala sesuatu, kita dapat meletakkan pengharapan dan jaminan atas masa depan yang indah bersama dengan Dia. Kita punya masa depan yang lebih baik ketika kita bersandar dengan Tuhan, dibandingkan dengan kita bersandar kepada hal-hal yang bersifat dunia. Semua yang ada di dunia ini akan lenyap, dan semua tidak ada gunanya. Orang di dalam Kristus adalah cukup kehidupannya karena dia menyembah Yesus Kristus Sang Penebus yang
memberikan segala sesuatu kebutuhan buat kita sekalian. Amin. Kita tidak lagi menjadi khawatir sebab Dia adalah Allah yang dapat menembus bumi ini. Kita memiliki pengharapan yang baru, pengharapan di dalam Kristus Yesus. Orang yang rusak bisa diperbaiki oleh Tuhan. Amin. Orang yang sudah hancur akan dibuat kembali menjadi indah oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini apa isi gulungan kitab ini? Isi gulungan kitab ini adalah pernyataan dari Allah. Apa yang telah Allah tetapkan untuk keadaan akhir dari dunia ini dan umat manusia. Gulungan kitab ini berisi penghukuman Allah atas orang fasik, yang merupakan bagian dari keseluruhan rencana Allah yang akan mencapai puncaknya saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi materai-materai yang dibuka nanti kita akan lihat minggu depan. Materai-materai yang akan dibuka ini dihususkan untuk penghakiman kepada orang-orang fasik, orang-orang yang pergi beribadah tetapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Sekarang ini kita harus sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus yakin bahwa Dia Allah yang memelihara kehidupan kita. Walaupun mungkin kita sudah jatuh ke dalam dosa, bumi ini sudah dikuasai oleh iblis, makanya Tuhan bilang jangan mencintai dunia ini, karena orang yang mencintai dunia ini tidak memiliki cinta akan Aku. Kenapa? Karena kalau kita cinta dunia ini, berarti kita cinta sama siapa? Iblis. Karena penguasa dunia ini adalah iblis. Oleh sebab itu kita mencintai Tuhan. Berarti kita mengasihi apa yang akan kita lihat ke depan, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Dunia ini tidak menjanjikan apa-apa. Kehormatan, keuangan yang begitu banyak sekarang gak ada gunanya. Amin. Justru melalui kematiannya Yesus yang memiliki segala kuasa untuk menghakimi dunia ini dan melindungi umatnya dari segala kejahatan. Karena itu marilah kita tersungkur di hadapan Tuhan, bersyukur atas kerjanya bagi kita, amin, karyanya bagi kita, dan menaikkan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Dia. Jadi kita harus nyembah Dia dengan sungguh-sungguh, bersyukur bahwa saya orang yang berdosa ini, saya orang yang tidak layak ini, ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal, sehingga kita semua gereja Tuhan memiliki pengharapan yang baru bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, pada pasal-pasal berikutnya kita dapat membaca bahwa ketika anak domba itu membuka materai-materai itu, tampaklah penglihatan mengenai kejadian demi kejadian yang akan berlangsung pada hari-hari terakhir. Dari sejarah bumi ini. Semua itu dilakukan dengan kekuasaan. Para penghuni sorga lalu tersungkur dan menyembah anak domba itu. Ini satu pemandangan yang luar biasa dan sangat menakjubkan. Bagaimana bisa seekor singa ternyata adalah seekor anak domba? Ini satu pewahyuan yang luar biasa ini, yang kita harus memahami hal ini dari kitab Wahyu. Karena keduanya sangat bertolak belakang. Singa adalah binatang pemburu, amin. Dan domba adalah seekor mangsa dari singa.
sini dikatakan singa juga adalah anak domba. Karena kekuasaannya ditemukan dalam kematiannya di atas kayu salib. Dalam kelemahan, kuasa Tuhan nyata. Maka banyak orang-orang bodoh, banyak orang-orang tidak terpandang, banyak orang-orang yang sudah dibuang oleh dunia ini bisa berdiri bagi Allah hari ini. Sebab apa? Sebab Allah merebut gulungan kita. Amin. Kita orang-orang yang sebenarnya sudah tidak layak lagi di hadapan Tuhan, orang yang berdosa, tetapi kita semua memiliki pengharapan baru ketika kita datang kepada Tuhan yang sanggup untuk membuka gulungan kita. Amin. Maka segala kejadian-kejadian materai yang akan dibuka satu persatu sampai materai yang ketujuh akan terjadi penghakiman yang luar biasa atas orang fasik. Sebelum itu terjadi, biarlah kita bertobat terlebih dahulu. Amin. Amin. Nah, jadi apa arti penglihatan aneh yang mengungkapkan mengenai kejadian yang akan berlangsung pada akhir zaman ini? Kita harus mengerti ada 3 fakta yang kita pelajari. Fakta yang pertama yang ingin diungkapkan kepada kita sehingga membuat iman kita menjadi kuat adalah bahwa kekuatan Tuhan tersebut terselubung sebagai kelemahan. Ya, waktu Yesus mati di atas kayu salib, setan bersorak-sorai. Amin. Satu kekalahan menurut setan, satu kekalahan menurut dunia. Tapi itu satu kekuatan bagi Tuhan. Maka digambarkan dia seperti singa dari Yehuda. Tetapi lama-kelamaan Yohanes melihat kok berubah menjadi anak domba yang tersembelih, yang lukanya sangat parah. Rahasia dari kekuatan Tuhan yang luar biasa ada di dalam kelemahan, yang kelihatannya seperti anak domba yang mati. Matius 27 ayat 40. Matius 27 ayat 7 Ayat 40. ayat 40. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Amin. Kelihatannya Yesus kalah. Kelihatannya kita orang percaya kalah. Orang dunia lebih pintar membohongi kita atau melakukan hal-hal yang kelihatannya kita kalah. Kelihatannya Yesus kalah. Kalau engkau benar anak Allah, turun dari salib. Penebusan oleh Kristus di atas kayu salib adalah pekerjaan Tuhan yang lebih hebat dibandingkan dengan penciptaan dunia ini. Dan lebih hebat lagi dari tindakan Tuhan untuk mengakhiri dunia ini. Kekuatan Tuhan tersembunyi. Tetapi itulah saat-saat yang penuh kuasa. Dengan perbuatan Tuhan yang rendah hati, mau mati di atas kayu salib, iblis dipermalukan dan dirampas kuasanya atas bumi ini. Amin. Wah, luar biasa. 1 Korintus 1 ayat 25, ayat 27 dan ayat 29. Korintus pasal 5 ayat 1. Memang orang mendengar Ayat 25. 1 Korintus 1 ayat 25. pasal 1 ya. 1 Korintus 1 ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Amin. Amin. Ini kekuatan Allah. Dari
manusia yang berdosa. Kita tidak bisa membuka gulungan. Puji syukur kepada Tuhan dia buka. Dan ketika malaikat mengatakan jangan menangis, ada singa dari Yehuda yang dapat membuka gulungan kita. Tetapi yang dilihat Yohanes adalah anak domba yang disembelih. Lewat kelemahan Tuhan ada kekuatan di balik itu semua. Amin. Ayat 27 sudah dibaca. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Amin. Amin. Luar biasa. Orang-orang yang berdiri bagi Tuhan di akhir zaman bukan orang-orang yang hebat. Amin. Orang-orang yang dulunya penuh dengan dosa. Kita lihat kemarin kan ada yang kirim di WA saya bahwa orang-orang di Manado dengan takok sana sini. Amin. Ya, bagikan firman Tuhan bahwa Yesus harus mereka sembah. Amin. Orang semua hari-hari ini sudah bosan dengan kemunafikan. Amin. Mereka berdiri dengan tato dan menyatakan kebenaran Allah di pasar. Orang itu berkhotbah. Amin. Siapa mereka? Orang berdosa, orang bodoh, orang yang tidak punya masa depan. Tetapi dengan kematian Yesus di atas kayu salib, maka orang yang berdosa sekalipun dapat diangkat oleh Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan. Bahkan bukan hamba Tuhan biasa, tetapi hamba Tuhan yang militan. Dahsyat. Amin. Waduh, kalau kita pelajari wahyu ini sangat luar biasa. Nah, itulah pengharapan buat kita. Ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Amin. Supaya tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri di hadapan Allah. Karena dia kaya, dia bisa hebat. Oh tidak. Orang bodoh, orang miskin pun bisa dibuat hebat. Asalkan apa? Asalkan datang kepada Tuhan. Amin. Fakta yang kedua yang kita harus sadari lewat penglihatan Yohanes, ya, dari semuanya yang kita ambil intisarinya, yang fakta kedua yang ingin diungkapkan kepada kita sehingga membuat iman kita kuat adalah bahwa Tuhan mempunyai rencana yang sangat penting untuk memahami betapa pentingnya gulungan kitab ini. Maka kita harus mempelajari kitab Wahyu. Karena rencana Allah ini ditulis oleh tangan Allah sendiri. Kalau saya bicara Allah berarti Allah dan akan digenapi. Gulungan kitab ini ditulis, tadi kita udah baca, ditulisi pada kedua sisinya, luar dan dalam, dari ujung ke ujung. Supaya apa? Supaya tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk memberi tambahan pada rencana Tuhan dalam gulungan. Jadi rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa adalah membawa kita semua orang percaya pada kemuliaan. Amin. Itu fakta yang kedua. Fakta yang ketiga dari pembacaan Wahyu 5 ayat 1 sampai 4, yaitu bahwa Tuhan memegang kendali atas bumi. Virus corona, penyakit apapun yang ada di tengah dunia ini, kesulitan hidup yang kita alami hari-hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa Allah yang pegang kendali. Amin. Begitu kita bersandar kepada Dia, maka masalah dan persoalan kita selesai. Kenapa? Bukan selesai maksudnya pergumulan selesai begitu saja, tidak. Tetapi di dalam diri kita merasakan ada kekuatan baru untuk melawan setiap masalah dan persoalan dalam kehidupan kita dengan iman kita kepada Tuhan. Amin. Karena Dia yang memegang kendali atas hidup. Barang siapa yang percaya kepada Dia, situasi apapun
apapun yang kita hadapi hari ini, kita katakan sama Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas hidup. Katakan, Engkau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Amin. Coba kita katakan sama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah pegang kendali atas hidup kita. Amin. Kita dapat bersikap rendah hati karena kita tahu bahwa kemenangan sudah ada di dalam tangan kita, karena kita percaya sungguh kepada Yesus Kristus. Amin. Apapun persoalan kita yang tidak bisa diatasi, Allah yang akan memberikan jalan keluar buat kehidupan kita. Ya, kadang-kadang kita melihat dunia ini lebih menang daripada kita. Tapi jangan lupa kita mempunyai gulungan kitab. Amin. Dan kita tahu siapa yang akan menang di akhirnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Apa yang kelihatan hari-hari ini, orang mewah-mewah hidup, senang-senang di luar, sebenarnya mereka hancur. Tapi kita yang menderita untuk melakukan kebenaran Allah, justru disitulah kekuatan kita. Amin. Matius 26 ayat 52 sampai 53. Kita lihat bahwa Yesus yang pegang kendali atas semua hal, supaya kita semakin kuat. Amin. Matius 26 Ayat 52 sampai 53. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Amin. Amin. Yesus memegang kendali. Amin. Bisa nggak dia turun dari atas kayu salib? Bisa. Nah, beda yang ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes menulis, Yohanes 18 ayat 4 sampai 6. Dia harus melakukan kehendak Allah. Iblis bilang, kalau kamu bisa turun dari kayu salib. Wah, Tuhan bilang, apa saya nggak bisa kirim 12 pasukan malaikat? Amin. Dia kelihatan lemah, tetapi di situ kekuatannya. Yohanes 18 ayat 4 sampai 6. Yohanes 18 ayat 4. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah hendaknya supaya segenaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Amin. Akulah dia, kata Tuhan. Siapa yang kamu cari? Akulah dia. Jatuh mereka semuanya. Amin. Para prajurit itu mundur dan jatuh ke tanah. Mereka jatuh ke tanah seperti balok-balok kayu yang jatuh. Kristus mempunyai kuasa yang besar. Amin. Ia sedang memegang kendali sepenuhnya pada saat itu dan juga saat ini. Amin. Kita biasanya membayangkan bahwa seekor anak domba yang kecil adalah tidak berbahaya.
Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap muka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar muka mereka dan siapakah yang dapat bertahan. Amin. Anak domba Allah akan mengalahkan semua kuasa di bumi ini. Amin. Orang-orang yang berkuasa di bumi ini akan lebih baik mati daripada menghadapi anak domba yang disembelih ini. Tuhan bukan hanya meminta untuk bersama-sama dengan Dia di dalam kelemahannya, tetapi juga di dalam kekuatannya. Amin. Jadi saya mengatakan kepada kita hari ini, perjuangan kita tidaklah sia-sia mengikut Tuhan. Katakan amin. Peperangan dan pergumulan kita mungkin sudah berlangsung lama dan mungkin melelahkan. Barangkali kelihatannya sudah kalah. Kita sudah doa sekian tahun, orang gak berubah-berubah. Kelihatannya kita kalah. Tetapi bersandarlah terus kepada Tuhan. Meskipun kelihatan oleh orang lain sebagai kelemahan, tapi sebenarnya hal ini adalah kekuatan kita. Amin. Dan kita akan menang pada akhirnya. 2 Korintus 12 ayat 10. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus diampuni, maka hal itu buat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Amin. Amin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lalu kita mengakui bahwa Yesus, karena kita mengakui bahwa Yesus tetap memegang kendali. Jadi yang harus kita lakukan sekarang ini, jemaat Tuhan, yang pertama kita harus mengikuti contoh yang dilakukan oleh makhluk-makhluk surga. Amin. Mereka menyembah Tuhan dengan segenap kekuatan mereka. Mereka bernyanyi dengan keras, memuji dan meninggikan Dia. Kita harus melakukan hal yang sama. Teruslah memuji Tuhan. Jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Bersyukur kepada Dia, karena Dia yang akan menebus kehidupan kita atas bumi. Amin. Tetaplah ingat kebesarannya. Tetaplah nyatakan kasih-Nya kepada semua orang. Yang kedua, kita harus berdoa. Kata kitab Wahyu, kita harus berdoa. Kita perhatikan kepada mengenai doa dari umat Tuhan. Wahyu 5 ayat 8. Coba kita buka. Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Amin. Jangan pernah berhenti berdoa. Amin. Yohanes memberitahukan kepada kita bahwa doa-doa kita akan dikumpulkan di cawan, sebuah cawan. Amin. Setelah cawan itu penuh, maka Tuhan akan bertindak. Amin. Seringkali kita berhenti saat-saat mungkin sudah tidak mampu, Tuhan nggak mau dengar doa saya dan sebagainya. Saya mau katakan, dalam keadaan berdosa pun, ketika engkau berdoa kepada Allah, Allah akan mendengar. Amin. Dan memulihkan keadaan kita. Dia akan segera datang ketika cawan doa kita sudah penuh. Amin. Yang ketiga, kita harus mengenal Tuhan dengan lebih baik. Dan kita kasihan melihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dalam masa krisis seperti ini, mereka tidak memiliki pengharapan apapun. Oleh sebab itu, kenali Tuhan kita. Amin. Jangan pernah goyah. Percayalah, Dia memiliki kuasa yang sangat besar. Jalan-jalan yang kita mungkin lalui hari ini sangat sulit. Tetapi tetaplah percaya kepada Dia. Dan
dan mengenal Dia secara pribadi. Lewat setiap pergumulan kehidupan kita, kita akan mengenal Dia. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji, segala syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk pembukaan kitab Wahyu 5 ayat 1 sampai 14. Membuktikan bahwa Engkau Allah satu-satunya, Yesus Kristus Tuhan. Anak domba yang disembelih. Di dalam kelemahan, kekuatan Tuhan nyata. Ia dapat mengambil gulungan kita dan membuka setiap mata lainnya. Kami percaya, pengharapan kami sebagai orang percaya, kesulitan kami dalam mengiring Yesus sampai dengan hari ini. Banyak air mata dan penderitaan ketika kami mau setia kepada Tuhan. Banyak olok-olok yang kami terima, tetapi kami tetap setia sebab kami percaya bahwa Engkau satu-satunya Allah yang dapat membuka gulungan kita, yang dapat menembus bumi ini, dapat menembus setiap dosa-dosa umat manusia, sehingga kami layak dipakai oleh Tuhan, ditinggikan dalam kemuliaan Tuhan. Ketika Engkau datang yang kedua kali, maka kami akan dijemput di awan-awan untuk mengikuti perkawinan anak domba. Kami akan turun bersama-sama dengan Kristus di tengah dunia ini untuk memerintah. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kiranya hanya bagi Tuhan semata-mata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan